Halo, Iya, halo. Ada apa? nggak apa-apa. Kamu lagi sibuk nggak? Oh, enggak. Ini baru lebaran. Ada apa? Tahu nggak? Barusan aku tuh habis lihat video yang jelasin tuh tentang child free dan gila. Setelah itu kepalaku langsung rame banget. Rame kayak di pasar ya? Iya serius. Kamu tahu kan? Sekarang itu makin banyak pasangan yang udah nikah, tapi mereka tuh mutusin buat nggak punya anak. Oh, iya sih. Tapi kan kebanyakan orang itu nyebutnya child free, bukan childless. Bener banget, bedanya juga gede. Child free itu berarti pilihan sadar buat nggak punya anak, bukan karena nggak bisa, tapi karena mereka emang nggak mau. Oh, iya sih. Dan aku juga pernah baca di artikel dan katanya gerakan ini tuh sebenarnya udah lama. Sejak tahun 1973 di Amerika itu udah ada organisasi seperti ini. Kalau nggak salah itu namanya National Organization for Non-Parents kalau nggak salah. Nah, berarti bukan tren TikTok doang ya? Iya, emang waktu itu tujuannya biar orang-orang yang milih nggak punya anak bisa dihargai secara sosial. Tapi emang sih zaman sekarang tuh makin terasa kalau dunia tuh makin mahal, makin padat, makin stres. Gak heran kalau banyak yang mikir hidup aja udah susah, ngapain nambah beban. Kamu sadis juga ya. Tapi bener sih, sekarang hidup tuh makin kayak main game, levelnya itu susah banget. Dan yang paling unik nih, ini tuh bukan cuma terjadi di luar negeri, di Indonesia juga udah mulai kelihatan trennya. Betul, apalagi waktu si seleb itu siapa namanya, Gita Savitri pernah ngomong terang-terangan soal pilihannya buat mutusin child free. Ya ampun, bener banget, itu langsung viral parah. Ada yang dukung, tapi banyak juga sih yang nyinyir. Kamu inget gak, dia itu bahkan pernah bilang kayak gini, gak punya anak itu bikin awet muda, gak ada stres dengar anak teriak-teriak, kalau keriput tinggal botox. Hahaha, iya tuh, netizen langsung panas. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, kita kan ngomong dari sudut pandangnya dia sendiri. Dia pengen perempuan itu nggak cuma dianggap sebagai mesin produksi anak aja. Bener sih, tapi ya kadang cara penyampaiannya tuh yang bikin orang lain langsung reaktif. Tapi ada loh akademisi yang respon secara bijak, kayak Prof. Bagong yang dari UNER itu. Beliau bilang kalau zaman sekarang indikator sukses perempuan itu nggak cuma diukur dari jumlah anak, tapi juga penyampaian di ranah publik. Nah itu baru keren, karena ya jujur aja masih banyak yang mikir kalau perempuan baru lengkap kalau udah punya anak. Bahkan ada yang bilang, aku tuh masih nyembuhin luka batin, masa disuruh ngerawat orang lain? Dan alasan lainnya juga banyak, mulai dari tekanan ekonomi, kesehatan mental, sampai urusan lingkungan hidup. Iya, Corinne Mayer tuh pernah ngelompokin alasan child free jadi 5. Yang pertama itu personal, kemudian psikologis atau medis, kemudian ekonomi, filosofi hidup, dan yang terakhir itu lingkungan. Wah lengkap banget tuh, jadi emang bukan karena males punya anak doang ya? Ya, dan yang menarik lagi, banyak orang yang masih nganggep punya anak itu kayak investasi masa tua. Biar ada yang rawat pas tua, katanya. Duh, kalau kayak gitu mah itu bukan parenting, itu portofolio. Iya, parenting bukan reksadana. Tapi ya kalau ngomong soal agama sendiri, yang Islam tuh sebenarnya gimana sih hukum child free? Kalau agama Islam itu mendorong pernikahan dan keturunan, yang mana itu bagian dari maqasidus syariah. Tujuan utama syariat khususnya hifdzun nasl dan menjaga keturunan. Tapi ada juga ayat yang bilang Allah tidak membebani seseorang melebihi dari kemampuannya. Nah, berarti kalau seseorang yang belum siap secara lahir batin atau emang ada alasan kuat, child free itu bukan bentuk pemberontakan ya, tapi kehati-hatian. Tapi kalau menurut pandangan ulama gimana sih hukumnya child free itu? Banyak perbedaan ulama menanggapi soal child free ini. Di antaranya Darul Ifta Mesir yang membolehkan child free asal disepakati suami istri dan nggak merugikan. Tapi Darul Ifta Jordan justru melarang, katanya itu bertentangan dengan tujuan nikah, yaitu menjaga keturunan. Tapi ada loh ulama kita, diantaranya itu Gus Baha, kemudian Ustaz Adi Hidayat, sampai Kiai Khalil Nafis kompak bilang kalau menikah tapi menolak anak itu melenceng dari tujuan pernikahan dan sunnah Nabi. Anak itu amanah, kebanggaan, dan investasi akhirat. Namun ada juga loh yang lebih fleksibel. Contohnya Dr. Fakihudin, beliau bilang child free itu pilihan pribadi, asalkan tidak dipaksakan dan bukan kampanye ideologis.
Tapi kalau menikah saja boleh, ya tidak punya anak juga boleh, asal bijak dan ada alasan kuat. Jadi intinya gimana? Pandangan Islam, child free itu wilayah ijtihad. Jadi ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kuncinya niat, alasan, dan jangan egois. Karena menikah itu bukan soal cinta, tapi juga amanah dan masa depan keluarga. Tapi masyarakat kita itu kadang sok tahu. Katanya kalau belum punya anak pasti ada yang nggak benar. Nah iya kan, padahal hidup orang tuh nggak bisa distandarin pakai kartu keluarga. Iya betul, dan itu setuju banget sama pendapatnya Prof. Shihab. Dia bilang bos, kalau child free itu bertentangan loh sama fitrah manusia, karena anak itu termasuk karunia. Ya selama bukan jadi gerakan masif yang suka nyuruh-nyuruh orang buat ikut gerakan mereka, aman aja. Intinya kan di Islam ini itu masih jadi wilayah ijtihad. Ada yang memperbolehkan dengan segala pertimbangan dan ada juga yang melarang. Yang penting keputusan itu harus diambil dengan bijak dan bukan karena itu tren TikTok atau semacamnya. Karena kalau salah niat bisa jadi egois. Dan yang bahaya bukan orang yang child free, tapi orang yang punya anak tapi nggak pernah mau belajar jadi orang tua. Itu yang paling bahaya. Tapi kamu tahu nggak sih kalau obrolan-obrolan kayak gini tuh penting banget. Soalnya kita bisa bedain pandangan setiap orang, tapi kita bisa tetap saling hormat sama pandangan-pandangan orang tersebut. Karena pilihan hidup orang lain itu bukan ancaman, bukan itu buat hidup kita. Gila sih, obrolan kita ini udah kayak podcast. Iya sih. Judulnya bisa child free, tren, pilihan atau tantangan zaman. Asik. Nah, keren juga tuh. Besok kalau kita ngobrol soal kayak gini lagi, kita rekam aja, beneran nggak sih? Gas. Tapi sekarang aku mau tidur dulu. Otakku sudah panas. Oke deh, thanks ya udah mau sharing-sharing soal child free. Oke sis. Next time kita bahas quarter life crisis aja yuk. Oke, boleh tuh. Kalau gitu gue matiin dulu ya. Bye. Bye. Perempuan di tanah air memilih untuk community. Like, one of the reasons I chose not to have kids was because I felt like Kalau hidup itu soal checklist, maka generasi sekarang itu berani coret satu poin besar. Punya anak. Yes, welcome to the child free era, di mana nggak punya anak itu bukan sebuah hal aib, tapi ini adalah pilihan. Kalau dulu itu perempuan ditanya kapan nikah, sekarang ditanya kenapa nggak mau punya anak. Sebenarnya child free ini sudah lama adanya, tapi pemicu yang ada di Indonesia adalah karena pernyataan aktris Gita Savitri Devi. Dia secara terbuka menyatakan pilihan child free. Netizen mendengar tersebut akhirnya terbelah antara yang bilang, pinter banget sih Git. Ada juga yang bilang, durhaka banget. Pernyataan Gita yang katanya dia sangat pro dengan feminisme, dia itu sangat menolak pernyataan bahwa perempuan itu hanya sebagai baby making machine. Semua perempuan itu mungkin bisa dibilang setuju sih kalau itu. Tapi yang bikin netizen geram, Gita Savitri itu seorang influencer yang menyatakan bahwa not having kids is indeed natural aging. No stress hearing kids screaming, and when you finally got wrinkles, you have the money to pay for Botox. Ya tentu hal tersebut sih menuai banyak kontroversi ya. Seolah menggambarkan bahwa orang yang punya anak itu pasti lebih bikin cepat tua. Tapi nggak tahu ya Git, kalau lihat Nikita Willy sih rasanya nggak kayak gitu soalnya. Ustadz Feliciau ikut nimbrung dalam video berjudul Nolak Child Free sama dengan Close Minded di kanal YouTube @yukngajitv. Ustadz Feliciau ini membahas isu child free, keputusan untuk tidak memiliki anak yang tengah ramai diperbincangkan.
Beliau ini menekankan bahwa yang perlu dikritisi itu bukan sekedar keputusan untuk tidak memiliki anaknya, melainkan alasan di balik keputusan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, isu child free ini menjadi pembahasan yang sangat populer, terutama di kalangan generasi Gen Z. Konsep ini mengacu pada keputusan sadar seorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka. Nah, melalui video tersebut, Ustadz Felix ini merespon tuduhan bahwa orang-orang yang menolak child free ini tuh dianggap sebagai pribadi yang close-minded. Ia justru membalik perspektif tersebut dan menunjukkan bahwa keputusan menolak child free itu sebenarnya dilandasi atas cara berpikir yang luas dan fundamental. Child free itu bukan sekedar pilihan, tapi cerminan pola pikir. Ustadz Felix ini membuka pemaparannya dengan menjelaskan bahwa child free itu bukan hanya sekedar pilihan hidup biasa aja. Ia menilai bahwa keputusan ini itu seringkali didasarkan pada cara berpikir yang keliru. Ya, tentang kehidupan, keluarga, dan peradaban. Hingga akhirnya Ustadz Felix mempertanyakan logika-logika di balik argumen umum orang child free. Seperti, anak itu mahal, anak itu bikin susah, saya ingin menikmati hidup saja, bumi ini sudah terlalu padat orang, populasi kita itu sudah membludak. Ya, menurut Ustadz Felix, jika seorang memandang anak sebagai sumber masalah, maka sebenarnya masalah itu bukan pada anaknya, melainkan pada cara berpikirnya. Pola pikir seperti ini mencerminkan pandangan yang terlalu fokus pada kenyamanan pribadi dan mengabaikan nilai-nilai pengorbanan, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan umat manusia. Ustadz Felix juga menelusuri akar dari pemikiran child free ini, yang menurutnya banyak dipengaruhi oleh ide-ide modern dari dunia barat, terutama bersumber dari kekhawatiran akan overpopulation atau ledakan penduduk. Beberapa teori barat yang menyatakan bahwa bumi itu akan kehabisan sumber daya jika jumlah manusia terus bertambah. Namun, Ustadz Felix ini membantah logika ini dengan menyebutkan bahwa sebenarnya sumber daya manusia itu nggak akan pernah benar-benar habis kok. Yang terjadi hanyalah ketimpangan distribusi dan gaya hidup konsumtif. Salah satu argumen paling kuat dari Ustadz Felix adalah bahwa peradaban manusia ini tidak mungkin tumbuh jika tidak ada generasi penerus. Ia menekankan bahwa manusia itu diciptakan bukan hanya untuk hidup nyaman, tetapi juga untuk membangun peradaban yang lebih baik. Dalam Islam, anak itu dianggap sebagai anugerah, amanah, dan perpanjangan amal jariah yang tidak terputus. Menurut Ustadz Felix, justru sangat terbalik dengan orang-orang yang memiliki argumen child free. Menurutnya, peradaban besar itu selalu lahir dari jumlah manusia yang besar pula. Semakin banyak manusia yang lahir dan dididik dengan benar, maka semakin besar pula peluang untuk menghadirkan perubahan, inovasi, dan kebaikan. Ya, dalam bagian inti video ini sih Ustadz Felix mengkritisi stigma bahwa orang yang menolak child free adalah close-minded. Ia mengatakan bahwa berpikir dalam, deep-minded, berbeda dengan berpikir sempit atau close-minded. Orang yang menolak child free tidak otomatis tertutup dengan berbagai ide-ide barunya, tapi justru mungkin telah mempertimbangkan dampak jangka panjangnya secara lebih bijak dan mendalam. Ia juga mengajak untuk tidak menilai segala sesuatu hanya dari narasi kebebasan individu, tetapi juga dari tanggung jawab sosial dan moral. Menurutnya, menjadi orang tua itu bukan hanya soal pilihan aja, tapi juga bagian dari tanggung jawab untuk meneruskan nilai, iman, dan warisan intelektual kepada generasi berikutnya. Ya, di akhir pemaparannya, Ustadz Felix itu juga menyentil gaya hidup modern yang terlalu menekankan self-care, kebebasan mutlak, dan kesenangan pribadi. Ia mengatakan bahwa semakin banyak orang yang menghindari beban kehidupan, maka
akan semakin rapuh pula pondasi masyarakat, keluarga yang kuat dan generasi muda yang tangguh hanya bisa lahir dari mereka yang bersedia bersusah payah, berkorban, dan mendidik anak-anaknya. Ya, intinya sih bahwa menolak child free itu bukan berarti berpikiran sempit ya. Ustadz Felix ini meluruskan bahwa menolak child free adalah bentuk pemikiran yang justru terbuka terhadap nilai keluarga dan keberlanjutan peradaban. Child free ini tuh bukan sekedar tren kekinian. Ia adalah cerminan dari dunia yang berubah tentang bagaimana manusia itu makin sadar bahwa hidup itu pilihan, bukan tuntutan untuk turun-menurun. Buat yang child free, kamu itu memiliki hak untuk tubuh kamu, waktu, dan masa depan kamu. Untuk yang pro keturunan, kamu juga punya alasan yang mulia dan hak untuk meneruskan generasi. Sebenarnya yang salah itu bukan kamu yang gak mau punya anak kok, tapi yang salah adalah kalau kamu mau punya anak, tapi gak pernah mau jadi orang tuanya. Jangan lupa, pilihan hidup orang lain bukan ancaman buat hidup kamu. Kita gak perlu sepakat, asal tetap saling hormat dan toleransi.